Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kesegaran jasmani maupun rohani dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat selalu. Tetap menerapkan 5M protokol kesehatan ya. Hari ini saya akan melakukan sebuah interview kepada seorang klien PMKS. Ya sebetulnya sebelum dikatakan klien, dia hanya PMKS sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ya. Nah, nanti PMKS ini kita tanya dengan setting anak jalanan karena dia itu adalah anak jalanan, PMKS anak jalanan seperti itu. Jadi nanti tetap stay tune terus di sini ya, jangan di close YouTube saya dan di live doang, harus ditonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tadi yang saya ucapkan di awal ya, bahwa hari ini tuh saya akan melakukan interview terhadap PMKS dalam penanganan asesmen dan rencana intervensi yang akan dilakukan pada saat nantinya proses tersebut dilaksanakan. Nah, saya di sini adalah ya Arya Nugraha dari mahasiswa Politeknik SOS Bandung, dari Prodi Pekerjaan Sosial Bandung, dengan Kaprodinya Bapak Aep. Terima kasih Pak Aep ya, salam sehat selalu. Dan dosen pengampu saya Bapak Aribowo, salam sehat selalu Pak Aribowo. Saya Arya Nugraha dengan klien saya, dengan PMKS yang saya dapat, yaitu siapa ya Mas ya? Kenalan dulu lah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya di sini tuh ya sebagai anak jalanan yang akan diwawancarai. Oh iya, terima kasih ya Mas Irfan sudah meluangkan waktunya dan menyepakati tadi sudah menandatangani kemauannya untuk diwawancara oleh saya dan dapat mengemukakan apa yang ditanyakan walaupun mungkin itu sensitif atau tidaknya, seperti itu. Yang Mas Irfan, anak jalanan, boleh diceritakan ya Mas Irfan ya, apa sih yang menyebabkan Mas ini sebagai anak jalanan, Mas? Ya lebih ke broken home sih. Broken. Iya, karena ya saya jarang diperhatiin itu sama keluarga ya. Jadi ya saya melampiaskannya itu dengan ya hidup di jalanan, berbahagia di jalanan, gitu. Mengerjakan apa yang saya sukai ya untuk menghindari rasa jenuh saya lah. Oke, jadi karena tadi ya kurang perhatian dari orang tua yang di rumah ya. Sibuk kerja sih orang tua. Tapi untuk saat ini orang tua tahu Mas Irfan ini jadi anak jalanan atau memang udah cuek aja gitu Mas Irfan ini? Lebih ke cuek aja sih. Lebih cuek aja. Iya, udah dilarang sih sebenarnya juga. Ya cuma ya mau gimana lagi ya, itu keinginan saya juga ya. Ya jadi orang tua saya nggak bisa maksain. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas Irfan ya, sejak kapan sih Mas Irfan ini menjadi anak jalanan? Ya sekitar ya pas keluar dari SMP, lulus SMP ya saya udah mulai bergaul dan hidup di jalanan. Tapi ya ini ya Mas Irfan ya, tidak mungkin juga gitu kan ya, setiap orang itu, setiap anak, setiap individu itu tidak memiliki tujuan, tidak memiliki cita-cita gitu kan dalam tujuan hidupnya itu kan. Nah mungkin tentunya juga Mas Irfan punya tujuan dan cita-cita Mas Irfan itu. Apa sih cita-cita Mas Irfan itu sebenarnya? Ya tujuan dan cita-cita saya ya sebenarnya saya lebih ke ingin hidup bebas aja gitu, tanpa ada aturan dari orang tua gitu. Ya makanya sih saya hidup di jalanan ini ya biar bisa mengekspresikan diri saya aja sih. Oke, tapi
Apakah dulu punya cita-cita yang bagus gitu Mas Irfan nih? Ya Ini dulu, menarik nih. ya dulu sempat ada sih, saya pengen jadi guru gitu. Guru. Iya, saya pengen jadi guru ya, pengajar lah di sekolah. Ya rasanya senang gitu ya kalau bisa ngajarin orang lain gitu. Oke, oke. Itu bagus juga nih kawan. Mas Irfan ini walaupun di jalanan ini masih memiliki cita-cita seperti menjadi guru gitu kan. Ingin menjadi pengajar gitu kan. Semoga ketika selesai video ini dari Asosiasi Pekerja Sosial Indonesia Pekerja Sosial di Indonesia dapat memberikan pelayanan dan pertolongan kepada Mas Irfan untuk mungkin direhab dan diberdayakan untuk dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya kembali ya. Nah, boleh lebih dalam ya Mas Irfan ya, maaf ya. Apakah di jalanan itu ada waktu untuk Mas ini membuat jadwal belajar lah gitu tentang belajar itu Mas? Saya pernah sih bikin jadwal belajar ya. Cuma ya karena saya hidup di jalanan jadinya ya jadwal itu hanya jadwal gitu lah, nggak pernah saya laksanain atau apa kayak, karena ya gimana sih ya hidup di jalanan, mau memiliki jadwal untuk belajar ya mau gimana lagi. Ya mungkin dari metode-metode juga punya atau tidak nih metode untuk belajar Mas Irfan? Ada sih, kalau metode belajar ada sih, saya ya lebih ke sering baca buku aja sih kalau misalnya malam gitu ya, belajar lewat ya misalnya dari buku-buku bekas lah ya, belajar baca-baca ya biar setidaknya ilmunya nggak kosong ya. Meskipun kita hidup di jalan ya pengetahuan ya nomor satu. Untuk ini Mas, tidak mungkin juga kan ya kita belajar, kita beraktivitas itu tanpa adanya asupan gizi dan nutrisi ya Mas ya. Apakah Mas Irfan ini memiliki atau sering gitu Mas untuk sarapan setiap hari gitu Mas? Kadang-kadang kalau kalau misalnya ada uang ya sarapan, kalau misalnya nggak ada rezeki ya nggak sarapan. Berarti ditunda aja sampai siang gitu Iya, atau sampai dapatnya duit aja gitu Mas? Iya, lebih ke satu kali sih kalau makan paling ya sisa-sisanya ngopi kayak gitu aja sih. Alhamdulillah. Tapi nggak pakai narkotika Aduh, enggak, itu tidak boleh, bahaya itu, narkotika itu bisa merusak generasi bangsa. Oke, mantap juga nih Mas Irfan nih. Dalam beraktivitas nih Mas Irfan ya, apakah Mas Irfan ini sering atau pernah atau tidak bahkan sama sekali untuk melakukan olahraga gitu Mas, secara yang teratur? Dulu sih kalau misalnya sebelum kerja hidup di jalanan ada sih, saya sempat olahraga gitu. Cuma ya setelah hidup di jalan ya waktunya berkurang, jadi bahkan nggak pernah sama sekali sih. Jatuhnya nggak pernah sama sekali gitu ya. Salah. Apakah saat di jalanan ini gitu atau lagi aktivitas di luaran gitu ya Mas Irwan ya, mungkin dulu atau saat ini udah di jalanan, apakah Mas ini suka melakukan aktivitas belajar gitu di Ya. luar rumah gitu? Ya seperti yang tadi saya bilang ya, saya belajar dari buku, terus saya juga belajar dari koran-koran bekas orang lain yang bekas buangan gitu ya, kira-kira ya seperti itulah saya belajar. Untuk istirahat ya Mas Irfan ya, nggak mungkin kan Mas Irfan ini terus di jalanan selama 24 jam itu mata melek kan, nggak mungkin. Terus nggak mungkin juga selama di jalanan Mas Irfan itu belajar kan ya. Apakah dalam di jalanan kehidupan saat ini Mas Irfan ini memiliki waktu untuk istirahat Mas? Ya waktu istirahatnya gak nentu sih, karena ya gimana lagi ya, tidurnya itu berdasarkan kebutuhan lah. Kadang kita tidur jam 3, paling ya cuma 2 jam gitu, besoknya harus balik lagi ke kehidupan biasa ya, lebih ke jarang sih, kurang waktu istirahat. Nah, mau nanya berarti ya, kalau tadi jarang istirahat teratur ya Mas ya. Nah untuk belajar sama istirahat lah Mas ya, perbandingannya itu sering sesuai, maksudnya gimana ya Mas ya, belajarnya tuh cuma 2 jam sedangkan istirahat berapa jam, atau belajar yang berapa banyak dan istirahat yang sedikit tuh
perbandingannya paling ya 20% belajar, 20% untuk tidur lah. Sisanya ya kita hidup di jalanan lah seperti biasa lah, nyari uang gitu. Berarti kebanyakannya ini lebih kesulitan tidur ini dimiliki gitu Mas? Iya, karena ya untuk apa sih, untuk biar apa itu namanya, aduh, sebagai kebutuhan lah hidup lah, karena ya hidup di jalan ya mau apa lagi gitu. Oke. Saya juga Mas Irwan ya sebenarnya Mas ya. Kalau namanya belajar Mas, saya juga jarang Mas. Saya bermain bukan bermain juga, istirahat juga tidak teratur gitu, belajar tidak memiliki jadwal yang bagus gitu ya. Apakah Mas ini ketika waktu belajar dan waktu istirahat ini masih memiliki waktu untuk bermain Mas? Untuk bermain kayaknya nggak ada sih. Waktu bermain mah ya kayaknya opsi terakhir loh. Kalau misalnya ada waktu banget ya ada kita sempetin lah main, kayak main bola lah sama anak-anak jalanan lainnya gitu. Main layangan lah kayak gitu lah. Paling main-main ya mainan kampung gitu lah. Oke. Jadi disempatkan bermain itu ketika memiliki waktu luang dan benar-benar luang gitu ya. Ya seperti itu lah. Nah, apakah Mas ini memiliki aturan gitu terhadap waktu main itu atau tidak Mas? Aturan dalam bermain seperti apa itu? Maksudnya kayak saya hari ini misalnya ya selama hidup di jalanan itu harus memiliki waktu bermain itu mungkin 3 jam 2 jam gitu. Enggak. Seadanya waktu aja sih. Kalau misalnya ada waktu ya main. Kalau nggak ada ya enggak. Apakah mungkin lanjutnya ini Mas, apakah dalam waktu bermain tersebut dijadikan ajang buat Mas ini untuk belajar gitu, sambil belajar? Main sambil belajar. Ya. Enggak sih. Saya kalau misalnya belajar ya belajar. Kalau main ya main. Ada waktunya lah. Di balance aja sih. Kalau misalnya. Oke. Karena ya Mas. Nggak fokus juga sih kalau misalnya kita lagi main tapi belajar. Oke. Jadi tetap waktu main Mas ini disesuaikan, dibagi-bagi ya Mas ya? Iya, dibagi-bagi lah. Nah, jadi kan menurut tadi tuh fenomena anak jalanan itu memang menjadi fokus dan sorot dari setiap dunia Mas ya? Iya. Tidak dipungkiri gitu. Dan berkembangnya memang dari lama gitu. Lambat laun malah menjadi epidemi. Padahal bukan penyakit jiwa, tapi penyakit sosial gitu ya. Nah, anak terlantar ini adalah anak Mas ya, yang berusiakan 5 hingga 18 tahun. Karena anak berusia 5 tahun itu sudah dikatakan dengan anak gitu kan ya. Di 18 tahun itu sebelum menuju ke dewasa masih di remaja itu masih jadi anak. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu tercantum dalam pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar Mas. Nah, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, atau yang di kampus saya sering katakan, di ilmu sosial yang sering katakan itu adalah biopsikososial Mas ya. Nah, lalu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pada angka 7 menjelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tersebut tidak dapat dipenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Nah, yang paling ini ya Mas ya, menurut saya yang paling vital itu pada Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwasanya negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Jadi mungkin anak terlantar juga masih punya pendirian bahwa saya pengen bebas,
secara sosial, secara fisik saya gitu ya. Dan karena mungkin juga dari anak jalanan ini punya pikiran atau pandangan bahwa anak terlantar, anak jalanan apapun, fakir miskin, itu masih dipelihara oleh negara gitu mungkin Mas ya. Iya. Nah, dan menurut saya dengan cita-cita tadi Mas, bahwasanya ingin bercita-cita sebagai guru, mungkin closingnya Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, pernah mengatakan pendidikan merupakan permintaan dalam kehidupan anak-anak. Intinya adalah bahwa pendidikan mengarah ke semua kekuatan yang ada di alam agar peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan yang tinggi serta kebahagiaan hidup. Jadi untuk kalian yang masih ada di jalanan yang memiliki cita-cita tinggi, tujuan hidup tinggi, silahkan datangi balai-balai milik Kementerian Sosial maupun non pemerintahannya, silahkan didatangi untuk mendapatkan kehidupan yang layak, untuk mengembangkan potensi diri, untuk memberdayakan lagi apa yang kalian miliki. Terakhir, Sebelumnya boleh saya minum dulu? boleh Mas? Aduh ini Mas malu-malu gini Mas, minum. Maaf dijamunya cuma sama kopi ya Mas ya. Enggak, ya Mas. Kebetulan cuma ada ini. Sangat terima kasih gitu udah dijamu. Mohon maaf cuma ada kopi susu ya Mas ya. Semoga jadi sponsor. Udah sangat mewah lah buat saya. Suka dilebih-lebihin ya. Kan sering nih di jalanan gitu kan ya. Terakhir, setiap orang dapat berteori, setiap orang dapat berpraktik. Tapi tidak semua orang yang dapat praktik bisa berteori, dan tidak semua orang yang berteori dapat berpraktik. Tidak dipungkiri juga, keduanya saling bisa di kedua bidang tersebut. Antara kompeten di bidang A, di bidang B, dan C seterusnya, itu kembali ke diri sendiri. Seperti Mas Irfan ini di sebelah saya, dia memiliki praktik yang bagus, memiliki teori yang bagus, di mana dia ingin memberdayakan, mengembangkan potensi-potensi di komunitas anak jalanan yang ada agar tidak terstimulus, tidak terstigma dan labeling yang buruk di masyarakat saat ini, dan ingin bahwa anak jalanan ini dapat berkarya, dapat berproses seperti yang mereka cita-citakan. Seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Irfan ya. Sama-sama Mas. Silakan dijamu lagi Mas Irfan. Ya.